Halo, teman-teman merasa kesulitan nggak sih ketika menggunakan Atlas TI, kemudian ingin menafsirkan hubungan-hubungan antara kode-kode yang ada? Kita harus memberikan tanda panah dengan hubungan associated with, is a, dan sebagainya. Apa sih maksud masing-masing kalimat-kalimat itu tadi? Nah, di video ini, pada hari ini kita akan membahas code relation dalam proses analisa dengan software Atlas TI. Tentunya sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini supaya tetap mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dari channel Klinik Riset Andi Bangkit PhD. Ketika melakukan analisa di dalam Atlas TI, dalam kita melakukan penelitian, kita seringkali menggunakan berbagai macam hubungan di dalam menjelaskan koneksi antara masing-masing codes dengan codes yang lainnya. Ada cause of, atau kemudian is associated with, atau is a, dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak kita. Ini maksudnya apa ya sebetulnya ya? Bagaimana cara memahami artinya? Bagaimana kita menentukan hubungan bahwa satu code dengan yang lainnya itu adalah is a atau cause of dan sebagainya. Kalau kita lihat jenis code relation di dalam Atlas TI adalah seperti ini. Yang pertama ada is associated with, yang kedua ada is a, kemudian ada is part of, yang keempat is cause of, yang kelima contradicts, yang keenam property of, yang ketujuh no name. Lalu bagaimana cara kita memahami hubungan-hubungan antar kode yang diwakili dengan kata-kata ini tadi? Hubungan antar kata-kata tersebut disebut dengan binary relation atau hubungan biner. Nah, kalau kita membuka manual penggunaan Atlas TI, di situ disebutkan bahwasanya ada relation dan ada formal attribute. Kalau kita lihat misalnya contoh C1 is associated with C2. Di situ formal attribute adalah symmetric. Kemudian C1 is cause of C2, hubungannya transitif. Sedangkan yang ketiga misalnya C1 is property of C2, hubungannya asymmetric. Ini berarti ada 3 jenis hubungan biner yang dipergunakan di Atlas TI yang menjadi dasar untuk melihat korelasi antar codes dalam proses analisa. Yaitu yang pertama adalah transitif, yang kedua adalah asymmetric, yang ketiga adalah hubungan simetrik. Kita ambil contoh transitif misalnya, kita jelaskan satu persatu. Transitif dapat dirumuskan hubungannya seperti persamaan ini. If X are Y and Y are Z, then X are Z. Atau kita terjemahkan ini menjadi jika X terkait dengan Y dan Y terkait dengan Z, maka X terkait dengan Z. Contoh yang paling mudahnya adalah misalnya kita memiliki kalimat jika apel adalah buah musiman dan buah musiman disukai Budi, maka Budi menyukai apel. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan transitif. Artinya semua saling berhubungan. Yang kedua, misalnya hubungan simetrik. Hubungan simetrik dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. If X are Y, then Y are X. Atau kita terjemahkan menjadi jika X terkait dengan Y, maka Y terkait dengan X. Contohnya adalah seperti ini. Jika Budi sehubungan darah dengan Anton, maka Anton pun pasti sehubungan darah dengan Budi. Artinya Budi dan Anton memiliki hubungan yang hampir sama antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan asimetrik. Hubungan asimetrik dapat dijelaskan dengan persamaan if X are Y, then not Y are X. Atau kita terjemahkan jadi jika X terkait dengan Y, maka Y tidak terkait dengan X. Contoh yang paling mudah adalah semakin besar tunjangan yang diterima oleh seorang pegawai, maka angka produktivitas naik. Nah, kalau kita kembali lagi ke tabel yang dibuat di dalam manual penggunaan Atlas TI, kita bisa pahami di situ. Misalnya kita punya contoh A is associated with B, di mana hubungan antara B ini dijelaskan dengan kata associated yang simetrik. Maka itu sama saja kita mengatakan A terkait dengan B dengan sifat saling mempengaruhi.
Berarti code dan code yang lain yang kita hubungkan dengan kata-kata is associated with, maka memiliki sifat saling mempengaruhi. Tapi ada yang perlu diingat, bahwasanya untuk kalimat C1 is a C2, keduanya harus memiliki hubungan yang bersifat hierarkis. Ini sebabnya di dalam network atas CI, hubungan is a itu digambarkan dengan tanda panah yang lebih tebal. Nah, teman-teman, itu dulu penjelasan singkat kita tentang bagaimana cara memahami kalimat-kalimat di dalam code relation yang ada pada software Atlas CI. Sampai ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.